tertawa riang, wajah berseri, hidupku telah bebaslah. Selamat datang di channel Evangesto Manopo. Dukunglah channel ini dengan menekan like, share, dan subscribe. Juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi. Terima kasih. Jadi aku lahir di desa di Minahasa, namanya Kanonang. Itu daerah pertanian yang subur. Jadi sejak kecil kita akrab dengan pertanian dan peternakan. Ya, itu. Lalu kemudian ayah saya pendeta. Jadi tapi sebagai pendeta juga bertani yang memberi contoh yang modern di tahun 50-an. Jadi latar belakang aku di desa dengan teman-teman ikut kegiatan-kegiatan di pedesaan pertanian, lalu sekolah sampai ke SMA, sehingga waktu lulus SMA di Manado, aku memilih bidang pertanian, peternakan. Itu latar belakangnya. Masuk di Universitas Samratulangi. Karena tahun 60, saya masuk tahun 63, tapi tahun 66 harus pindah ke Bogor, ke IPB. Karena waktu itu Unsrat ini belum bisa menghasilkan sarjana. Jadi berangkatlah kita ke Bogor. Tambah di sana di IPB 3 tahun. Waktu ujian kita itu 40 peserta di Bogor. Tapi yang lulus hanya 8. Dan dari 8 itu saya bilang ke dosen saya, kok aku nggak lulus? Dia bilang, masa kamu nggak lulus? Mana nama aku? Itu baca, ternyata aku nomor 1 paling atas. Ya, karena waktu itu di IPB ya, kita udah selesai semua, tapi harus diuji seluruh mata-mata kuliah itu. Namanya ujian komprehensif. Jadi aku nomor 1, lalu kembali ke Manado. Jadi dosen di Unsrat. Dari dosen di Unsrat, masih muda waktu itu, ketemu mahasiswa yang cantik. Wah, Manado ini kan cakep-cakep ya, cantik-cantik ya. Wah, aku nggak bisa ngajar yang benar, pikirin aja si mahasiswa ini. Nah, itu yang jadi istri saya sekarang. Nah, gitu. Lalu menikah. Lalu karena prestasi aku agak lumayan, yayasan dari Amerika itu dan Australia beri aku beasiswa untuk studi master dan doktor di Australia. Aku lulus bagus di sana. Lalu sesudah menggondol gelar PhD ya, aku inilah diploma ekonomi pertanian. Kemudian Master of Economics, kemudian PhD in Agriculture Economics di University of New England, Australia. Ya. Departemen kita di Australia itu Department of Agriculture Economics and Business Management. Jadi kenapa saya tertarik ke bisnis manajemen? Waktu saya lulus insinyur peternakan, saya bilang gimana sih kita itu bertani beternak agar supaya juga mendapatkan income. Gimana sih pertanian peternakan pintar aja bercocok tanam,
pinter aja memelihara ternak, tapi bisnisnya gimana? Di sana. Jadi saya pindah ke Fakultas Ekonomi di Australia. Selesai tahun 82, balik di Unsrat. Tapi bakat leadershipnya rupanya sudah ada. Karena waktu saya di Australia, saya dipilih menjadi President of Overseas Students Association. Jadi seluruh mahasiswa-mahasiswa luar Australia yang kuliah di universitas kami punya asosiasi. Loh, aku dipilih jadi presidennya. Bendaharanya orang Korea, sekretarisnya orang Kanada, ya waktu itu. 2 tahun. Jadi kita bikin banyak kegiatan sebagai mahasiswa. Tapi bakat itu juga sudah ada sejak waktu saya masuk kampus. Saya jadi ketua senat mahasiswa kan awalnya. Nah, kembali ke Unsrat, ke Manado, saya aktif sebagai akademisi. Saya nulis penelitian dan sebagainya, publikasi, sampai saya jadi ketua lembaga penelitian, ketua pusat studi lingkungan, sampai dipilih jadi dekan, dan dipilih jadi rektor. Itu kan harus tahu politik kampus kan, bukan cuma pintarnya, tapi gimana kita to win the people mind. Bagaimana supaya, tapi orang-orang kalau di kampus itu, orang senang kita itu 2. Kita harus punya prestasi akademik yang hebat, tapi juga kita harus punya pergaulan yang simpatik. Kayak gitu, berorganisasi lah. Ya kebetulan saya waktu itu banyak research, perhatian research ya, sampai jadi anggota Dewan Riset Nasional, sampai jadi ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian. Nah itulah, karena karya-karya ilmiah kita itu banyak nulis soal pembangunan ekonomi. Politik kampus membawa saya jadi rektor tahun 2003. Wah itu seru juga pertarungan itu jadi rektor itu. 9 calon. Dan aku calon yang nggak disenangi oleh rektor sebelumnya. Jadi aku dijepit. Dia kirimin 8 yang dampingi saya. Agar supaya saya nggak bisa tembus. Tapi kan kita punya semangat juang. Kita harus belajar strategi. Karena kita juga pernah di Jawa kan. Kita belajar juga ilmu Jawa nih. Bukan cuma ilmu Manado. Kalau mau ilmu Manado itu semangat dari Samratulagi. Tapi ilmu Jawa ini harus gengge dan sebagainya. Juga pernah pacaran di orang Jawa sih. Jadi ngerti juga. Jadi kita jadi rektor. Lalu kemudian sebagai rektor saya yang mendirikan patung atau statu dari Dr. Samratulangi, pahlawan nasional kita. Mengapa? Kan nama universitas kita itu Universitas Samratulangi. Lalu saya tanya, gimana sih orang bisa kenal Samratulangi masuk kampus ini? Nggak tahu. Lalu istri saya hebat. Dia bilang, bikin aja statu. Jadi kita dirikanlah di kampus itu sekarang ada statu ya atau patung ya dari Dr. Samratulangi. Kenapa Dr. Samratulangi kita abadikan? Karena ini filosofinya. Sito, tumau, tau. Itu yang jadi pegangan filosofi kita sejak kecil. Sejak didikan dari orang tua kami.
Apa artinya sito, tumo, tumoto? Aku jelasin ya. To itu dalam bahasa Minahasa manusia, ya kita man. Tapi bukan hanya man secara fisik, tetapi manusia yang fisiknya kuat, ya otaknya cerdas, hatinya penuh kasih sayang. Jadi to itu a man of integrity. Bukan cuma manusia biasa, tapi manusia yang berpendidikan, cerdas, tapi punya juga karakter yang mumpuni, yang disenangi, berintegritas. Si to, jadi to itu artinya, baru bahasanya apa? Timo. Manusia itu hidup kan, timo itu. Tapi with a purpose. Dia bukan hidup hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia punya responsibility. Dia punya tanggung jawab. Dia punya responsibility bukan hanya dalam pengertian economic man, cari duit, tidak. Duit itu perlu, tapi bukan yang terutama. Jadi purpose-nya yaitu menghidupkan orang lain. Kalau kita hidup, kita harus menjadi berkat bagi sesama. Kalau kita mengajar, kita harus bikin mahasiswa kita itu harusnya lebih berprestasi dari kita. Itu guru yang berhasil. Itu guru yang berhasil. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, kita harus membuat anak kita itu bukan hanya kuat, cerdas, penuh kasih sayang, berintegritas, tapi juga punya karakter yang bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu didikan kita itu. Jadi kita itu sekolah bukan hanya sekedar sekolah. Kan sekarang orang sekolah cari apa? Masuk bisnis untuk apa? Cari pekerjaan, cari duit. Tapi kita itu sekolah itu dalam falsafah sito tumoto harus menjadi profesional yang punya idealisme. Nah, idealisme. Nah, ini hanya sekarang kan idealisme itu mungkin dicemoin. Makan aja idealisme kamu. Yang penting aku dapat duit. Tapi kalau mungkin orang biasa, ya cari duit lah. Tapi kalau kita mau jadi manusia yang berintegritas, ya kita harus punya idealisme. Pertama, tentu sesudah pensiun kita masih punya income. Kita harus percaya 4 hal. Harus ada keseimbangan dalam hidup. Pertama, kita harus punya kognitif, the power of cognition.